Ibu. Alfa. Hadir Ibu. Aquila. Hadir Ibu. Siti. Hadir Ibu. Aneta. Hadir Ibu. Mina. Oke, terima kasih. Dua anak yang tidak hadir ya. Apakah wali kelas sudah tahu keterangannya? Saat ini Oke, ya, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita memulai kita punya pembelajaran di pagi ini, Ibu akan memberikan kalian tes awal. Tes awal itu Ibu berikan untuk mengukur tingkat kemampuan kalian dari materi minggu kemarin yang sudah Ibu berikan. Nanti setelah tes awal ada juga tes akhirnya. Soalnya sudah Ibu siapkan. Putri, Ana, Anita, Justin, Alfa, Aquila, Tasya, Iren, sekarang lembar soalnya sudah ada di tangan masing-masing. Bisa mulai kerja dari sekarang. Jangan ada yang contek, jangan ada yang saling kerjasama. Siap? Ya, silakan kerja. Sambil kalian kerja, Ibu akan siapkan punya materi di depan. Kalau ada yang sudah selesai, kasih tahu Ibu, biar Ibu langsung baca dengan baik. Ibu yakin kami bisa kerja. Putri aman? Bentar. Neta, jangan lihat hasil kerjanya Putri. Duduk begini. Oke. Justin, Aquila, jangan lihat hasil kerjanya. Dikerjakan sendiri. Kan kemarin kan sudah Ibu berikan materi pertamanya. Gimana Iren? Ini sudah? Oke, apa lagi? Putri. Neta, Putri mungkin bisa. Sudah Neta? Oke, yang lain disesuaikan dulu. Sudah selesai? Nanti hasil pekerjaan kalian Ibu periksa semuanya, baru Ibu akan kembalikan untuk kalian.
maju ke depan untuk memimpin kita untuk membawakan lagu Garuda Pancasila. Ayo Putri. Menampilkan salah satu gambar di depan. Bisa kelihatan gambarnya? Bisa. Ini gambar apa? Pohon. Tidak, gambar pohon saja ya. Kalau yang di bagian bawah itu cuma ibu punya cover PowerPoint saja. Karena kan kita kan berhubungan dengan sejarah. Makanya ibu pakai covernya ada manusia purba, ada dia punya bahan-bahan pada manusia purba, ada tengkorak dan lain-lain. Sudah? Kalau kalian sudah melihat gambar tersebut, ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Putri? Masih Bu. Ya, silakanlah Putri bisa berdiri biar teman-teman lain juga melihat dan mendengarkan Putri punya jawaban yang baik. Ya, sesuai dengan pelajaran minggu kemarin yang saya tangkap, pohon dalam sejarah itu adalah namanya sebagai akar dan cikal bakal. Contohnya akar itu masa lalu, batang, cabang, dan ranting serta dedaunan adalah masa depan. Itu sebabnya dari akar yang baik akan menghasilkan masa depan yang baik atau sejarah menjadi tolak ukur untuk masa yang akan datang. Iya, terima kasih Putri, berikan aku jadi kita punya materi minggu kemarin yaitu tentang pengantar ilmu sejarah, atau di mana kalian mengenal tentang dasar sejarah atau pengertian sejarah atau mengapa kita perlu mempelajari sejarah. Nah, jadi dari pohon ini dia mempunyai hubungan juga dengan manusia seperti yang tadi Putri sudah jawab. Nah, karena di sini sejarah itu seperti yang tadi Putri bilang, sejarah dia memiliki dasar atau akar yang luas seperti pohon. Karena tanpa adanya manusia itu tidak akan terjadinya sebuah peristiwa. Nah, jadi yang sudah dijelaskan oleh Putri itu sudah menyeluruh. Sekarang pertanyaannya, bentar ya.
gambar tersebut didefinisikan bahwa mengapa lokasi atau suatu tempat kejadian peristiwa itu penting dalam sejarah. Oke, Putri silakan. Iya, menurut saya kalau seandainya tidak ada waktu dan tempat, otomatis kita tidak bisa mengetahui apakah sebenarnya itu benar-benar terjadi atau peristiwa itu benar-benar terjadi pada saat itu. Iya, terima kasih Putri. Nah, dari jawabannya Putri, yang pasti kalau kita mau melihat sebuah peristiwa, kita harus tahu dulu tempat atau kejadiannya di mana, waktunya kapan, dan tanpa ada manusia maka peristiwa itu tidak akan terjadi, seperti dengan jawaban yang telah Putri berikan pada pemahaman pertama yang diamati oleh Putri. Nah, jadi itu penting dalam mempelajari sejarah karena bisa dilihat dari pohon ini kalian bisa mengukur atau kalian bisa menjadikan contoh dalam kehidupan keluarga kalian. Mungkin Siti di rumah punya keluarga yang lengkap, yang pasti ada papa, mama, opa, oma, kakak dan beradik. Nah, di situ kan Putri bisa menyusun struktur keluarga itu berupa pohon yang memang ada seperti di gambar di depan. Nah, jadi kalian bisa memberikan kalian punya hasil karya itu dengan berbagai kalian punya kreatif. Kalian bisa menjadikan salah satu gambar ini untuk contoh kalian punya pemahaman yang kalian dapatkan dari pentingnya belajar sejarah. Di sini Ibu akan memberikan salah satu motivasi tentang pelajaran ini untuk kalian sebelum kita masuk pada materi. Seperti yang tadi anak-anak sudah bilang, di sini motivasinya kita lihat dari yang tadi Putri sudah menjawab, ada manusia, ada ruang, dan ada waktu. Kalau manusia berarti dia selaku pelaku utama atau pelaku apa sih? Pelaku sejarah. Nah, jadi manusia itu dia sangat penting dalam sebuah peristiwa. Terus ada juga ruang atau tempat terjadinya peristiwa itu terjadi. Putri kenapa nak? Nah, jadi di mana peristiwa itu terjadi bisa kalian pahami mengapa kejadian itu penting dalam diri dan kehidupan kalian. Nah, terus ada juga waktu. Waktu itulah yang dapat membantu kalian untuk bisa melihat secara teratur suatu kejadian dari masa ke masa. Jadi seperti yang tadi teman kalian sudah jawab, ada manusia, ruang dan waktu itu dia punya 3 poin itu sangat penting dalam sebuah peristiwa sejarah. Ingat lagi kalau kalian sudah mempelajari tentang sejarah, kalau kalian ingin menelusuri tentang sebuah peristiwa di tempat kalian atau di daerah kalian masing-masing, kalian tidak bisa langsung turun teliti, tidak bisa. Kalian harus dulu menyusun strategi apa yang harus kalian pakai dalam proses pengambilan kalian punya penelitian itu. Kejadiannya di mana, lokasinya di mana, sumber siapa yang bisa kalian percaya untuk membantu kalian untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat. Oke, berikan aplaus kepada semua kelompok. Itu motivasi dari Ibu. Jadi di sini kita belajar sejarah itu bukan kita belajar tentang masa lalu, tetapi dari masa lalu itulah yang menyadarkan diri kita
kita bahas yaitu tentang sejarah. Yang di dalamnya ada manusia, ruang dan waktu. Oke, pintar. Sebelum kita masuk pada materi, di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Yang pertama, memahami konsep manusia dalam sejarah, di mana peserta didik dapat mengidentifikasi peran manusia sebagai subjek dan objek. Dan yang kedua, menganalisis konsep ruang dalam sejarah, dan yang ruang dalam sejarah di mana peserta didik dapat menjelaskan pentingnya unsur-unsur atau tempat dalam peristiwa sejarah. Dan yang ketiga, dapat mengaplikasikan konsep waktu dalam sejarah, di mana peserta didik mampu menguraikan konsep atau menceritakan ulang kembali suatu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat maupun di mana tempat yang kalian pernah temui di dalam konteks sejarah. Dan yang keempat, menganalisis keterkaitan. Peserta didik dapat menganalisis dan juga menyimpulkan keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu dalam sebuah peristiwa. Nah, jadi itu 4 tujuan pembelajaran yang akan kita atau kalian capai di hari ini. Kita masuk pada materi. Jadi ini materinya yaitu tentang manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Di sini ada 2 poin pembahasan dari manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Bisa dilihat, nak? Oh ya, maaf ya. Oke. Yang pertama ada manusia sebagai penggerak dalam sejarah, dan juga pelaku dan saksi sejarah. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua ada dimensi ruang dan waktu. Oke, kita masuk dengan yang pertama materinya. Di sini ada 3 gambar. Maaf, gambarnya itu tidak terlalu bagus, tapi kalian bisa lihat ya. Putri, kenapa nak? Oh iya, mungkin karena ini ya dari ini, tapi bisa ya? Ya. Di sini yang pertama ada bagian poin A, ada manusia, ada gambar manusia, ada juga ruang, dan juga ada waktu. Kalau memang poin-poin penting ini kalian bisa masukkan di catatan kalian. Kita lihat dari yang pertama, manusia. Kita lihat dari manusia. Tadi kalian sudah bilang bahwa manusia itu dia memiliki kedudukan yang penting di dalam sebuah peristiwa sejarah. Nah, jadi manusia itu dia memiliki kedudukan yang sangat penting atau peranan utama dalam sebuah peristiwa sejarah. Itu adalah manusia. Dan yang kedua ada ruang, di mana ruang itu adalah salah satu tempat atau unsur penting dalam sebuah peristiwa itu terjadi. Nah, jadi ruang itu dia sangat penting dalam sebuah peristiwa itu terjadi. Tidak mungkin peristiwa itu sudah terjadi lalu kalian nggak mungkin tidak menentukan dia punya tempat kejadiannya di mana, kan tidak bisa toh. Yang pasti ada tempat kejadiannya di mana. Sama halnya juga dengan waktu. Maaf ya, dia sedikit kurang. Nah, waktu juga dia merupakan salah satu penanda. Salah satu penanda di mana sebuah peristiwa itu terjadi dalam sejarah atau di dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan kalian itu sendiri. Contoh, kalian pernah mengalami kejadian apa yang memang tidak akan pernah terulang kembali. Nah, yang pasti
dalam peristiwa atau Justin? Tasya, peristiwa apa yang pernah kalian alami? Tidak perlu peristiwa yang besar seperti proklamasi kemerdekaan. Peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian pribadi yang memang menurut kalian itu bersejarah untuk kalian. Siti atau Justin? Ayo, Jadi Putri bisa berdiri nak. Sebentar saya, ibu bikin dasinya dulu. Oke. Jadi peristiwa yang besar sejarah itu pertama saya jatuh dari motor. Jadi dari pertama. Jadi menurut jadi menurut Putri itu salah satu peristiwa yang memang seumur hidup itu Putri pernah alami di tempat kejadian tersebut. Yang pasti itu membuat dia merasa trauma atau takut untuk melakukan aktivitas dengan membawa kendaraan bermotor. Oke, terima kasih Siti. Terima kasih Putri. Siti. Kejadian yang menjadi sejarah dalam kehidupan saya lahir di dunia. Lahir di dunia. Ya. Kenapa Putri memilih topik peristiwa itu sebagai salah satu peristiwa dalam kehidupannya Putri? Lahir di dunia itu kan kita tidak bisa menentukan bahwa kita harus lahir di dunia dan ditaruh oleh keluarga siapa, tidak bisa. Nah, menurut Putri kenapa Putri memilih topik itu? Karena akan terkenang sepanjang masa. Wow, akan terkenang sepanjang masa. Siti. Ya. Jadi itu salah satu contoh kedua teman kalian yang mempunyai cerita peristiwa yang memang menjadi salah satu momen penting yang memang tidak akan pernah mereka berdua lupakan. Itu akan selalu teringat di dalam hati dan juga pikiran mereka. Mungkin Justin, silakan berdiri nak. Kenapa nak? Oh, ya jadi langka ya kalau seorang laki-laki itu bisa mengelola di bagian kulit itu langka. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu pengalaman kalian. Kalau kalian lihat kejadian peristiwa yang terjadi di Indonesia ini kan banyak, dari mulainya Indonesia dijajah sampai mencapai sebuah kemerdekaan. Berarti itu adalah salah satu kebanggaan atau tidak untuk masyarakat Indonesia? Kebanggaan, karena kejadian itu tidak akan pernah terulang kembali, tetapi akan selalu ada di dalam ingatan. Nah, dan dari situ kalian akan bisa membawa perubahan itu, bagaimana pemerintah bisa mengelola sesuatu yang memang bisa tetap mencapai atau memenuhi segala kebutuhan yang memang menjadi keinginan masyarakat, agar jangan kita selalu ditindas oleh negara lain. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi di bagian dari ketiga ini, manusia itu dia memiliki konteks, ruang dan waktu, di mana di situ mengacu dalam sebuah tempat atau kejadian yang memang adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia. Di dalamnya juga ada saling berinteraksi. Nah, terus ada di dalamnya ada dimensi ruang dan waktu, di mana tempat peristiwa itu terjadi. Nah, terus ada ilustrasi. Ilustrasi itu dia berupa atau dia menggambarkan sebuah manusia yang memang mereka ingin melakukan sebuah aktivitas di tempat tersebut atau lokasi pada masa lampau yang memang menyertai mereka, bagaimana keberadaan yang mereka lakukan yang dapat dipengaruhi oleh tempat dan waktu, serta bagaimana mereka juga bisa turut membentuk
manusia sebagai pelaku sejarah, dan juga manusia sebagai saksi sejarah. Kalau kita lihat dari manusia sebagai penggerak, manusia itu dengan dia punya gagasan dan juga tindakan yang memang merupakan, Iren, perhatikan dulu, yang memang merupakan penggerak sejarah yang membawa perubahan dalam masyarakat. Manusia sebagai penggerak, contoh kita melihat pemimpin Indonesia yang sekarang yang telah kalian pilih untuk memimpin Indonesia kita, Bapak Presiden Prabowo. Di situ masyarakat Indonesia telah memimpin dia untuk memilih dia untuk memimpin masyarakat Indonesia, yang pasti dia punya tugas dan tanggung jawab. Dia bisa membawa perubahan kepada negara kita agar negara kita tetap berkembang, tetap maju. Dengan mereka punya cara kerja masing-masing. Itu manusia sebagai penggerak. Sama halnya juga dengan kalian. Kalian juga bisa menjadi salah satu contoh manusia sebagai penggerak. Mungkin Tasya bisa menjadi salah satu anak yang memang membawa motivasi kepada teman-teman yang memang mungkin menurut mereka punya kekurangan, jadi mereka tidak mereka ingin mengembangkan, mereka punya kayak mereka punya hasil karya atau sesuatu yang ada di dalam diri mereka itu kurang. Nah, mungkin dari Tasya yang sudah tampil di berbagai macam kegiatan, di situ mereka bisa termotivasi. Itu juga kalian sebagai penggerak sejarah. Jadi bukan saja kita lihat dari tokoh-tokoh dan juga orang-orang penting dalam pemerintah yang ada di Indonesia. Betul tidak, Putri? Ya, mungkin nanti besok-besok Putri mau jadi calon wakil bupati, terus Alfa mau jadi gubernur Papua. Nah, mungkin Siti juga mau jadi ya kalau presiden, Ibu angkat tangan dulu ya. Karena presiden itu juga ya tidak bisa ini ya, maksudnya tidak bisa di ini dengan bingung juga, soalnya kita sudah membahas, sudah masuk ke Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Manusia sebagai pelaku sejarah. Kalau manusia sebagai pelaku sejarah itu dia merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam sebuah peristiwa. Nah, jadi kalau pelaku sejarah berarti kalian memang ada pada saat kejadian itu terjadi. Sama halnya juga dengan saksi sejarah. Jadi kalau kamu sudah ada di tempat kejadian itu terjadi, maka kamu juga bisa dinamakan dengan saksi sejarah. Dari saksi sejarah itu atau manusia sebagai pelaku sejarah dan manusia sebagai saksi sejarah, dari informasi yang kalian temui di tempat kejadian itu, kalian bisa menyampaikannya untuk orang-orang yang memang tidak tahu informasi. Sama halnya juga dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada Indonesia. Kan pada zaman dulu kan belum ada alat-alat canggih ya untuk bisa tahu apakah Indonesia sudah merdeka atau belum. Kan belum tahu toh, yang pasti masih menggunakan radio, tapi itu kan tidak keseluruhan. Jadi manusia sebagai pelaku dan saksi sejarah itu mereka punya kesamaan. Jadi kalau pada saat itu mungkin Putri ada di tempat kejadian, ya Putri akan tahu peristiwa apa yang terjadi, karena pada saat itu situasi kejadiannya Putri ada di tempat kejadiannya, dan mungkin Putri bisa menjadi saksi sejarah itu, bisa menyatakannya secara langsung dan mengumumkannya untuk masyarakat kalau memang Putri pada saat itu adalah orang terpenting dalam pemerintahan pada saat Indonesia mulai merdeka. Karena Indonesia pada saat mulai merdeka itu masih dalam tahap pembentukan pemerintahan. Nah, mungkin Putri pada saat ada di saat posisi di situ.
di dalam tokoh-tokoh pemeran partai atau organisasi yang dibentuk. Itu kedudukan manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Oke, jadi ketika mempelajari kedudukan manusia sebagai penggerak, pelaku dan saksi sejarah, berarti manusia juga mempunyai kedudukan sebagai objek dan juga subjek sejarah. Nah, jadi sebagai objek manusia juga merupakan aktor atau pemeran utama yang seperti tadi dibilang dalam sebuah cerita. Nah, sementara itu manusia juga dia merupakan sebuah pembuat atau penutur dalam sejarah. Bagaimana kalian bisa melihat dimensi ruang dan waktu dalam sejarah atau tempat kejadian tersebut. Kita lihat di sini ada dimensi ruang dan waktu dalam sejarah. Kalau dimensi ruang itu dia menunjukkan tempat atau lokasi terjadinya sebuah peristiwa. Lalu kalau dimensi waktu itu dia berkaitan dengan saat terjadinya sebuah peristiwa tersebut. Jadi kalau ada sebuah kisah yang dapat kalian kategorikan sebagai peristiwa sejarah, itu juga harus mencantumkan dia punya keterangan waktu. Di sini kita bisa lihat dari adanya suatu perubahan, terus ada kesinambungan dan juga ada perkembangan dan pengulangan. Kita lihat dari perubahan. Di sini ada dua gambar. Kalian bisa lihat ada dua gambar di mana masyarakat sementara melakukan penanaman padi. Yang beberapa orang menggunakan tangan, yang satunya sudah menggunakan alat mesin untuk menanam padi. Apakah dari dua gambar itu sudah terlihat adanya perubahan? Ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan dari dua gambar itu. Tasya, Edo, perubahannya gimana? Coba menurut pemahaman hasil pengamatan kalian dari dua gambar ini. Tidak bisa putri terus ya, kayak tadi tinggal putri Siti, Justin. Jadi mungkin Medo, jadi putri bisa direhat dulu. Ayo Medo, kamu lihat di situ kan ada dua gambar menunjukkan ada beberapa petani yang melakukan penanaman padi menggunakan tangan. Terus bapak yang ini dia juga sudah menggunakan alat mesin. Apakah di situ kamu bisa menjelaskan hasil pengamatannya? Mungkin dari mesin itu bisa apa, membantu atau bagaimana? Ibu mau bilang Siti, tapi tadi Siti sudah menjawab. Oke, Alfa, silakan. Menurut saya itu perbedaannya dari tenaga. Iya. Kalau yang modern ini lebih tidak menguras tenaga. Iya. Kalau yang masih pakai tenaga ini yang pakai tangan, dia lebih menguras Menguras tenaga. tenaga. Ya. Jadi kalau drastis lah. iya, jadi kalau modern ini dia juga sudah bisa membantu aktivitasnya seorang bapak tersebut agar cepat selesai. Tapi kalau yang masih menggunakan tangan sedikit lama dan juga menguras tenaga. Berarti di situ terlihat adanya suatu perubahan. Berarti di dalam Indonesia ini sudah mengalami perubahan atau kemajuan. Mungkin di tahun 2025 ini juga sudah ada kemajuan-kemajuan yang memang sudah terrealisasi maupun belum. Tapi sudah ada kemajuan ya di Indonesia. Ada. Sudah atau belum? Ada. Ya. Jadi kita lihat dari cara kerjanya presiden maupun presidennya sementara berjalan ini. Apalagi kasus-kasus yang memang sementara berjalan, jadi kita
dalam kampung atau masyarakat mereka. Jadi kalau tradisi itu kan harus mereka lakukan karena kebiasaan, tapi tidak setiap hari. Itu hanya ada dengan waktu-waktu tertentu saja. Jadi ini contoh masyarakat Mandru. Di sini kesinambungan dapat dilihat dari budaya korupsi maupun kondisi dan juga nepotisme yang ada di Indonesia. Jadi budaya ini tersebut dapat kita lihat dari masa ini. Jadi dia merupakan suatu kelanjutan dalam budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi pada masa sebelumnya itu kita bisa lihat dari gambar tersebut tentang kesinambungan tradisi nyandra yang masih dilestarikan sampai saat ini. Kan mungkin pasti di tempat-tempat kalian, di kampung kalian, apakah masih ada terdengar suatu tradisi? Ada ya? Pasti. Tradisi itu dia juga merupakan salah satu aturan yang ada dalam masyarakat, yang aturan yang memang harus dihargai. Ya kalau salah satu kampung yang memang mereka masih menjalankannya, ya mereka akan menjalankannya. Tapi ada dia punya waktu dan juga waktu untuk bisa melakukan tradisi itu. Jadi itu kesinambungan. Ada perkembangan. Di sini kalian bisa lihat ada dua gambar. Ada gambar ini menunjukkan ini ada di pusat Jakarta. Kalau gambar yang satu ini menunjukkan Jakarta pada zaman dulu. Putri bisa lihat di sini ada menunjukkan gambar Jakarta pada zaman dulu dan juga Jakarta pada zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan kendaraannya kan belum terlalu banyak, terus rumah-rumahnya juga belum terlalu mewah. Iya, masih tradisional ya. Nah, tapi kalau sekarang kan sudah ada banyak gedung-gedung tinggi, sudah ada banyak kendaraan beroda 2, 4 yang memang bisa mengakibatkan kemacetan yang terjadi di Jakarta. Jadi itu perubahan yang terjadi di dalam kota Jakarta. Jadi kondisi Jakarta pada saat ini mereka mengalami tingkat perubahannya, yaitu kemacetan, polusi dia. Itu namanya suatu perkembangan yang terjadi di kota besar. Sama halnya juga dengan kita di sini sudah mengalami perkembangan. Betul atau tidak? Papua sudah mengalami perkembangan atau tidak? Sudah. Malah di sini macet juga lebih banyak. Ya. Pengulangan. Oke. Di sini ada pengulangan. Ada dua gambar dari kedua bapak pemimpin tersebut. Ada pengulangan dalam sejarah, ada bapak presiden yang dia sudah turun dari jabatannya, dan juga yang satu akibat pergolakan dalam negeri. Ada bisa lihat dua gambar ini. Jadi pengulangan itu dalam sejarah terjadi karena ketika peristiwa pada masa lalu itu terjadi lagi, maka pengulangan hanya terjadi pada pola peristiwanya. Jadi dalam hal tersebut itu dia terjadi itu dia memiliki kemiripan dengan peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Jadi itu adalah yang dinamakan dengan pengulangan. Jadi peristiwa yang pernah terjadi itu bisa terjadi kembali, tetapi hanya ada kemiripannya saja, tapi tidak semuanya full. Yang pasti juga beda tempat, orang, dan juga waktu kejadian. Itu namanya sebuah pengulangan. Peristiwanya juga berbeda. Ini ada dua gambar, ada dua peristiwa sejarah. Lihat saja. Ini contoh-contoh dua peristiwa saja. Oke. Jadi itu materi yang
dari yang tadi Ibu sudah tampilkan di depan, Ibu akan ulang satu kali lagi gambarnya, karena dari gambar ini kalian akan amati untuk melakukan diskusi. Tapi sebelum kita masuk dalam diskusi, kita akan melakukan ice breaking dulu. Ibu meminta semuanya berdiri karena Ibu lihat ada yang sudah mengantuk dan juga hadir. Kita melakukan ice breaking dulu. Ice breaking yang Ibu berikan singkat saja. Nanti kalau Ibu bilang tepuk semangat, langsung kalian tepuk semangat. Yes, yes. Oke, oke. Semangat. Oke, kita mulai ya. Tidak, ini gampang aja. 2, 3, 1. Tepuk semangat. Yes, yes. Oke, oke. Jadi kalau dalam kegiatan
kelompok yang